kami berupa materi penyakit tukak lambung dan tipoid. Pada penyakit lambung akan dipresentasikan oleh Mas Rizky Haji Saputro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu definisi tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit ma. Selain di lambung, luka tersebut dapat terbentuk di usus 12 jari atau di bagian bawah kerongkongan. Sebagian besar kasus tukak lambung disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori atau karena konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan. Pada kasus yang jarang terjadi, tukak lambung juga dapat disebabkan oleh tumor di lambung atau komplikasi dari radioterapi. Gejala tukak lambung. Gejala ini biasanya berupa rasa nyeri yang menyebar ke leher pusat hingga punggung. Muncul pada malam hari, terasa makin parah saat perut kosong, umumnya berkurang untuk sementara jika makan atau mengonsumsi obat penurun asam lambung, hilang lalu kambuh beberapa hari atau minggu kemudian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Syafiq Setia. Ya, terima kasih. Penyebab tukak lambung, penyebab umum yang dapat menurunkan perlindungan dinding lambung terhadap asam lambung meliputi infeksi bakteri Helicobacter pylori dan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Next. Pengobatan tukak lambung. Antibiotik. Apabila tukak lambung disebabkan oleh bakteri H. pylori, penghambat pompa proton dan obat penghambat reseptor H2 apabila tukak lambung disebabkan oleh obat antiinflamasi non-steroid untuk menurunkan kadar asam lambung. Obat yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri secara cepat sebelum obat-obatan lainnya mulai bekerja. Next. Pencegahan tukak lambung. Melindungi diri dari infeksi dengan cara mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun serta air mengalir dan mengonsumsi makanan yang dimasak secara matang. Berhati-hati dalam mengonsumsi obat penghilang rasa sakit, terutama yang dapat meningkatkan resiko terkena tukak lambung. Membatasi konsumsi alkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari konsumsi makanan pedas, mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi tipoid yang akan disampaikan saya sendiri.
Yang pertama ada definisi tipoid. Tipoid merupakan suatu penyakit infeksi usus halus. Demam tipoid merupakan jenis penyakit yang berkaitan dengan demam karena adanya infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi banyak organ. Selanjutnya ada etiologi. Penyakit tipoid ini disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini menular melalui makanan dan minuman yang selanjutnya Next. Selanjutnya ada tanda gejala dari penyakit tipoid. Yang pertama ada suhu yang mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua ada sakit kepala, 3 nyeri otot, 4 sakit perut, 5 perasaan sakit. Yang keenam mungkin kehilangan nafsu makan, 7 sembelit atau diare, 8 ada ruam terdiri dari bintik-bintik merah muda kecil. Yang 9 ada kelelahan. Berikut tanda gejala dari tipoid. Selanjutnya patofisiologi pada penderita tipoid. Proses dan muntah pada penderita tipoid dapat menularkan kuman Salmonella typhi kepada orang lain. Kuman tersebut dapat ditularkan melalui perantara lalat, di mana lalat akan hinggap di makanan yang akan kita konsumsi oleh orang yang sehat. Kemudian kuman masuk ke dalam lambung, sebagian kuman akan dimusnahkan oleh asam lambung dan sebagian lagi masuk ke usus halus bagian distal dan mencapai jaringan limfoid. Di dalam jaringan limfoid, kuman akan berkembang biak lalu masuk ke aliran darah dan mencapai sel-sel retikulodotelial. Sel-sel retikulodotelial kemudian akan melepaskan kuman-kuman ke dalam sirkulasi darah dan menimbulkan bakteriemia. Kuman selanjutnya akan masuk ke limfa, usus halus, dan kandung empedu. Selanjutnya penata laksanaan demam tipoid. Yang pertama, pemberian antibiotik yang bertujuan untuk menghentikan dan memusnahkan penyebaran kuman antibiotik. Antibiotik yang dapat digunakan antara lain karamfenicol, ampicillin atau amoxicillin. Lalu ada katrimoxazole. Yang kedua, istirahat dan perawatan profesional yang bertujuan untuk menjaga komplikasi dan mempercepat penyembuhan. Pasien harus tidak baring absolut sampai minimal 7 hari bebas demam atau kurang dari selama 14 hari. Mobilisasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Yang ketiga, diet dan terapi penunjang. Pertama, pasien diberikan diet bubur saring, kemudian bubur kasar, dan akhirnya nasi. Dipantangkan sayuran dan serat kasar. Tentang sayuran dan dengan serat kasar sesuai tingkat kesembuhan pasien.
Juga diberlakukan pemberian vitamin dan mineral yang cukup untuk mendukung keadaan umum pasien. Selanjutnya, komplikasi pada penyakit gout yang pertama ada komplikasi intestinal. Pada perdarahan usus, bila sedikit hanya ditemukan jika dilakukan pemeriksaan tinja dengan benzidin. Proporsi usus timbul biasanya pada minggu ketiga atau setelahnya dan terjadi pada bagian distal ileus. Yang kedua, komplikasi ekstraintestinal. Ada komplikasi kardiovaskuler, kegagalan sirkulasi atau renjatan sepsis, myokarditis, trombosis, dan tromboflebitis. Yang kedua ada komplikasi darah, anemia hemolitik, trombositopenia, dan sindromia uremia, hemosi paru, pneumonia, empiema, dan pleuritis. Komplikasi pada hepar dan kandungan empedu, ada hepatitis, kolesistitis, pada komplikasi ginjal, ada glomerulus nephritis, pyelonephritis, dan prenefritis. Komplikasi pada tulang, osteomyelitis, osteoporosis, spondilitis, dan artritis. Komplikasi neuropsikiatrik, ada delirium, meningitis, polineuritis perifer, sindrom Guillain-Barré, dan sindrom katakoma. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.